Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait Menteri Keuangan baru ya, Pak Purbaya. Banyak sekali berita sehingga mungkin saya nanti ada beberapa sesi membacakan berita dari berbagai sudut pandang. Kali ini saya pilih tayangan dari CNBC Indonesia yang memberitakan tentang sorotan media asing terhadap Menteri Keuangan baru tersebut. Nah, ditayang oleh CNBC Indonesia pagi tadi jam 6, nama jurnalisnya Tommy Patrio Sorongan. Judulnya, Ramai Media Asing Sorot Menkyu Baru RI, Purbaya. Singgung ini. Nah, ini ada gambar Pak Purbaya. Kemudian beritanya begini, resapel Menteri Keuangan Menkyu yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi sorotan media asing. Sejumlah media menyoroti bagaimana akhirnya Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa untuk menduduki posisi strategis itu. Media yang berpusat di London, Reuters, menyoroti profil Purbaya sebelum menduduki jabatan ini. Nah, dalam artikel berjudul Indonesia Replaces Respected Finance Minister with Economists Promising Rapid Growth. Jadi Indonesia mengganti Menteri Keuangan yang disegani dengan seorang ekonom yang menjanjikan pertumbuhan tinggi, kira-kira begitu ya. Yang terbit Senin 8 September 2025 dituliskan bahwa Purbaya sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Penjaminan Simpanan LPS. Dalam pidatonya pada 20 Agustus, Purbaya menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan bagi keadilan sosial dan mengenang pemikiran ekonomi Ayah Prabowo Sumitrodjoyo Hadikusumo, seorang ekonom dan menteri di bawah pemerintahan Soeharto, tulis media itu. Jadi media itu mengutip pernyataan Purbaya sebelum jadi Menteri Keuangan ya, pada 20 Agustus lalu dalam sebuah seminar yang memuji dan mengenang pemikiran Sumitro ya, ayahnya Pak Prabowo, itu diungkap oleh Reuters ini. Media itu juga menyoroti bagaimana Purbaya berjanji meningkatkan ekonomi Indonesia agar tumbuh dalam laju di atas 6%. Menurutnya hal itu akan dilakukan dengan mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dan pemerintah. Saya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%, ujarnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi si Reuters menggarisbawahi ini ekonom yang menjanjikan pertumbuhan tinggi menggantikan, menurut pandangan media ini, menggantikan Sri Mulyani yang menurut dia adalah seorang Menteri Keuangan yang disegani ya. Sementara itu, pemberitaan yang sama juga dikabarkan oleh media asal Singapura, Channel News Asia, CNA, dalam artikel berjudul Indonesia Finance Minister Sri Mulyani remove as Prabowo reshuffles cabinet following weeks of protest. Jadi CNA ini menggarisbawahi bahwa ini adalah sebagai bagian dari kelanjutan dari minggu-minggu protes kemarin. Ya, ini sudut pandang media ya. CNA menyoroti profil Purbaya di luar portofolionya sebelum menjadi Kepala LPS. Jadi sebelum Kepala LPS, ini ditulis oleh media tersebut. Purbaya yang memiliki gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari Universitas Purdue juga pernah menjabat sebagai Kepala Eksekutif Perusahaan Pialang milik negara, Dana Reksa Securities, ya, tulis media itu. Selain itu, CNA juga menyoroti bagaimana akhirnya reshuffle ini dilakukan. Media itu menulis hal ini dilakukan setelah aksi demonstrasi besar-besar yang berujung pada penjarahan rumah Sri Mulyani. Selama beberapa aksi protes di akhir Agustus, penjara menyerbu rumah Sri Mulyani di Tangerang Selatan, tambah media itu. Nah, jadi gitu ya, komentarnya sih netral saja, tetapi saya kira ini dari Reuters sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan lainnya, ini memperlihatkan bahwa Sri Mulyani ini menurut berita ini tetap adalah seorang Menteri Keuangan yang disegani ya, secara internasional, digantikan oleh seorang ekonom yang menjanjikan pertumbuhan tinggi. Secara implisit juga bahwa di
katakan bahwa Purbaya ini banyak memuji Pak Sumitro ya. Jadi mungkin pemirsa bisa menangkap ya pesan dari berita ini. Tentu sebaiknya nanti kita baca berita lengkapnya dari Reuters. Tapi saya kira saya ingin memberikan info awal dulu bahwa media asing melihatnya ini ada kaitannya dengan itu gitu loh. Kemudian juga yang media kedua juga menekankan bahwa ini ada bagian dari Sri Mulyani yang menjadi salah satu sasaran amarah publik, dalam hal ini publik yang berkaitan dengan demo ya. Sehingga tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa mereka punya info atau punya penafsiran bahwa Sri Mulyani dalam sebulan terakhir ini seolah-olah menjadi common enemy di berbagai media sosial ya kan. Itu terasa kan. Nah, maka dua berita ini sebetulnya semacam memberi isyarat kepada kita bahwa ya Purbaya ini lebih tidak dalam artian tertentu tidak dipilih karena prestasinya, misalnya pernah apa meskipun disebutkan dia punya background pendidikannya itu Universitas Purdue itu termasuk universitas yang cukup ternama ya di Amerika ya, cukup ternama. Nah, tetapi di sisi lain pengalamannya itu adalah tanda petik itu hanya LPS, bukan berarti LPS tidak penting, tapi sebagai info kepada para pemirsa. Jadi Komite Stabilitas Keuangan itu ya, KKSK, itu terdiri dari 4 komponen, Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia, OJK dan LPS. Tapi si LPS ini semacam peserta pasif gitu, yang mengambil keputusan utama adalah Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan. Jadi LPS tidak berperan dalam konteks pengambilan kebijakan itu. Memang ada pujian kepada LPS di mana LPS ini berhasil menyelesaikan beberapa kasus perbankan ya. Tapi yang digarisbawahi selama 5 tahun periodenya Pak Purbaya ini, hampir 5 tahun kalau tidak salah, itu adalah penutupan BPR, bukan bank. Bank hanya merger-merger, sehingga ya tidak ada tantangan besar. Nah, kemudian pengalaman dia sebagai ekonom dan kemudian karena chief ekonomis dulu, lalu pernah menjadi direksi di Danareksa. Itu juga Danareksa bukanlah bukanlah pemain paling utama ya dalam saham di Indonesia, bukan ya, meskipun cukup besar. Jadi tidak juga ada bukti bahwa dia punya prestasi yang luar biasa dalam pasar modal. Sekalipun, nah tidak di berita ini, si Pak Purbaya ini ya termasuk pejabat pertama kali dilantik sudah ngomongnya gede ya, bahwa itu saya kan pengalaman. Betul, beliau punya pengalaman di pasar modal, sehingga ketika setengah jam karena dilantiknya diumumkan itu sekitar 3:30, diumumkan ya bukan dilantik. Itu lalu pasar masih ada kesempatan bergerak sekitar setengah jam, itu langsung terkoreksi indeks saham. Dia santai aja bahwa ini akan bisa diatasi. Saya udah pengalaman itu. Tapi pagi ini sampai kita baca berita ini jam 12, penurunan masih berlangsung ya, meskipun tipis-tipis saja tapi terus turun. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana apakah betul seperti kata Menteri Keuangan baru ini bahwa dia punya pengalaman untuk mengatasi fluktuasi atau dinamika pasar saham itu khususnya. Tapi kita harus ingat ya, kalau pasar sahamnya hanya karena sentimen sementara ya biasa kan mengalami koreksi. Tetapi kalau kemudian berlangsung beberapa hari, seminggu apalagi lebih, itu berarti menyangkut pasar bereaksi terhadap kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi, salah satunya adalah dengan Menteri Keuangan baru. Kita lihat nanti. Nah, begitu juga dengan janji 6% hingga 7% ini, sedikit merevisi bahwa 8% itu nanti di tahun-tahun akhir, 6-7% pun adalah sebuah pernyataan yang cukup berani ya, untuk menjanjikan itu di tahun-tahun ini dan tahun depan terutama 2026, sementara proyeksi semua 5%, bahkan di bawah untuk lembaga internasional, dan APBN juga 5,4, beliau 6,7. Ini juga mengundang pertanyaan serius. Sebagai Menteri Keuangan mendorong ke arah situ, apa akan melakukan kebijakan fiskal yang berbeda dengan Sri Mulyani?
Sementara kondisi fiskalnya itu defisit dan kemudian beberapa ruang fiskal yang makin sempit karena ada mandatory spending, ada keharusan untuk mendukung MBG dan lain sebagainya, maka kita membayangkan omong tanda petik ya, omong besarnya Purbaya ini dasarnya apa? Maka nanti kita akan baca berita-berita lain ya. Nah, salah satunya saya kasih clue, kelihatannya Purbaya akan mengandalkan burden sharing. Tapi nanti kita lihat apakah burden sharing itu membuat fiskal menjadi lebih longgar, karena lebih longgar itu bukan karena pendapatannya naik, belanjanya bisa diatasi ya, tetapi longgar dalam artian kemampuan berutangnya menjadi lebih besar. Nah, intinya dari yang saya bacakan ini sebetulnya masih wait and see semua, dan track record Purbaya sebetulnya belum bisa seketika memberi janji yang cukup memadai untuk, atau meyakinkan. Kalau memadai itu janji ya semua memadai, tapi sebetulnya janji beliau masih kurang meyakinkan dari sisi media yang saya baca tadi.